Dan ya, karena materi kuliah misalnya EPA-nya saya pada saat semester lalu ya. Dan mengapa dia bisa meningkatkan sirkulasi? Jawab dulu. Kalau kalian temukan jawabannya, ya silakan gunakan dalil. Tapi kalau tidak ketemu jawabannya, maka cari narasi yang tepat yang lain. Oke. Jidan, kita mau jawabannya deh. Katanya IR untuk meningkatkan sirkulasi darah. Apakah bisa? Kalau tidak, oke, Sen. Ya, kata-kata alasan itu Sen. Bisa. Alasannya? Karena panas membuat pembuluh darah semakin lebar, sehingga daerah tersebut bisa mengaliri lebih banyak darah. Sehingga panas menyebabkan Darah melebar terus. banyak darah. Sekarang dari mana kamu tahu bahwa pembuluh darahnya melebar? Apa indikatornya orang dikatakan pembuluh darahnya melebar atau vasodilatasi? Nah, itu cari ya. Yang jelas indikatornya adalah dikatakan sirkulasi darah meningkat ketika hemodinamik meningkat. Saya ajarkan semester lalu. Ya. Dari mana hemodinamik meningkat? Ditandai dengan apa? Ditandai dengan frekuensi pernapasan meningkat, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat. Indikator terjadi vasodilatasi. Dengan IR, apakah hemodinamiknya berubah pada seseorang? Bagaimana dia? Siapa? Maria? Berubah dengan IR? Berubah ya? Hemodinamik ya, bukan suhu. Dan apakah suhu masuk dalam kategori hemodinamik? PR semua kalau begitu. Ya? Dan nanti ketika kalian profesi, ketika kalian dengan pasien, kalian harus tahu jawabannya. Oke? Sebab ketika saya lontarkan pertanyaan seperti ini, baik itu dalam materi workshop, seminar, kuliah umum, bahkan dua kali saya berikan kuliah umum di Universitas Indonesia Esa Unggul, ya, masih narasinya sama. Saya berikan kuliah umum di apa lagi yang di Kalimantan, Palangka ya. Ya, ketika saya tanyakan mahasiswa juga seperti itu. Bahkan di workshop Karanganyar di mana ditanya? Jawa Barat ya. Kalau Karanganyar di mana? Dekat Solo ya. Oke. Karena ketika teman-teman di IPI Karanganyar di sana mengadakan workshop, saya berikan materi seperti itu, saya tanyakan juga, jawabannya ya masih begitu. Bahkan di PVNI, yang untuk PVNI ya, kebetulan pengurus PVNI juga saya, untuk regional 4 dan 5, Sulawesi dan Kalimantan ya. Oke. Jadi prinsipnya begini ada. Jangan Anda katakan sesuatu kalau Anda tidak tahu ilmu. Jangan lakukan sesuatu kalau tidak ada dasarnya. Semua harus ada dalil. Nah sekarang Anda lakukan, walaupun saya sendiri ini saya lakukan IR, saya berikan IR, hampir semua pasien IR, tetapi harus kalian tahu narasi-narasi yang tepat untuk menjelaskan mengapa Anda berikan IR. Itu kata kuncinya. Yang kedua,
berarti merubah suhu. Kalau dia merubah suhu, berarti narasi yang bisa kita lontarkan adalah mengubah threshold akibat adanya perubahan temperatur di tingkat free nerve endingnya. Tahu free nerve ending? Tahu? Tidak tahu ya? Kalau nociceptor, apa itu nociceptor? Reseptor nyeri ya? Kalau tipe saraf pembawa rasa nyeri, apa namanya dek? Fatima? Ya? Apa? Apa Fatima? Reseptor pembawa rasa nyeri. Apa dek? Saraf pembawa rasa nyeri. Adik-adik dari Pekalongan ya? Pekalongan ya? Saraf pembawa rasa nyeri apa dek? Siapa namanya? Iman. Saraf pembawa rasa nyeri apa Iman? Pas? Kalian? Saraf pembawa rasa nyeri apa kalian? Pausan. Saraf pembawa rasa nyeri. Allah Akbar pausan. Saraf pembawa rasa nyeri apa pausan? Sen? Siapa nama di samping? Mario. Apa Mario? Samping Mario. Pembawa rasa nyeri? C. Serabut C. Dan apa lagi? A. Delta. A delta dan serabut C atau C fiber. Siapa namanya itu? Mario. Siapa? Rizky. Diam-diam Rizky, ternyata berisi. Oke, jalur apa? Jalur apa yang dipakai untuk pengantaran rasa nyeri? Sekali lagi, semester lalu saya sudah terangkan ya. Jalur spinoneothalamicus atau paleospinothalamus. Nah, sekali lagi, buka lagi konsep nyeri yang kalian supaya kalian paham. A delta itu dengan serabut C itu nama saraf atau tipe saraf pembawa rasa nyeri. Oke. Free-nerve ending tadi apa? Sekali lagi, buka lagi neurologinya, anatomi neurologinya, apa itu free-nerve ending, apa itu mekanoreseptor, ya? Dan di mana nyeri itu dimodulasi? Ada yang tahu? Di mana nyeri dimodulasi? Coba Fatimah berdiri. Saya harus ulangi dulu. Di mana nyeri dimodulasi Fatimah? Proses nyeri. Yang pertama apa? Transduksi. Di mana apa itu? Dari masih dirasakan. Nih. Adanya rasa nyeri. Transduksi apa artinya? Rangsangan mekanis. Oke. Apa deh? Coba begini. Rangsangan mekanis atau berasal dari Transduksi artinya mengubah ya stimulus nyeri menjadi impuls. Sekali
Karena nociceptor tidak akan bisa mengirimkan kalau tidak berubah dalam bentuk impulsif. Itu proses transduksi. Setelah itu transmisi. Jadi kalau panas kimiawi diubah dulu menjadi impuls listrik, baru bisa dihantarkan menjadi stimulus nyeri. Nah itu proses transduksi. Transmisi berarti dihantarkan atau disalurkan dari mana ke mana, Fatimah? Duduk ya. Dari mana ke mana? Dari tadi. Dari kulit otak reseptor terus menuju dorsal atau posterior hormone cell atau PHC, terus masuk ke thalamus, terus di mana di otak? Di gyrus postcentralis somatosensorik. Jadi mulai dari reseptor, melalui posterior sel, kemudian masuk substansi gluterosa, masuk ke batang otak, thalamus, kemudian ke itu. Nah sekarang itu transmisi. Terus kalau sudah sampai di sini, siapa menyimpulkan? Otak. Ya, dalam istilah persepsi. Oke. Sebelum dipersepsikan, tentu ada proses modulasi. Modulasi di mana? Di mana? Di mana modulasi? Batang otak ada periaqueductus dei dan raphe magnus. Ya, bagaimana caranya dimodulasi? Dengan mengeluarkan neurotransmitter anti nyeri, neurotransmitter yang merubah mood, happy hormone, atau ya kalau yang berarti dopamin, serotonin, dan seterusnya. Tapi kalau hormon nyeri, bradikinin, prostaglandin, substansi P, dan seterusnya. Hormon anti nyeri atau neurotransmitter anti nyeri yang dikeluarkan oleh batang otak yang berada di raphe magnus atau periaqueductus PAG ya, itu mengeluarkan endorfin, enkapalin, dan endokannabinoid. Pahami? Dipahami nih? Atau belum? Nah sekarang kita pakai, sekarang ada TENS ya. Udah tahu TENS atau interferensi nih yang temannya Putri. Ya, dia pakai apa itu? Yang di tengah? TENS, transcutaneous electrical neurostimulation. Neurostimulation itu maksudnya Pak Nur yang bikin itu alat. Bukan neurostimulation ya, yang benar ya. Nah, mengapa TENS dan intervensi bisa digunakan untuk mengatasi nyeri? Kenapa kira-kira? Saya ingin mendengarkan pandangan dari adik-adik dari Pekalongan. Kenapa kira-kira TENS digunakan untuk mengurangi nyeri? Kenapa kira-kira deh? Ada sini. Kenapa kira-kira? Kita gunakan teori apa? Siapa namanya? Siapa lagi namanya? Himan. Gunakan teori apa Himan? Oh belum tahu asalnya. Baik. Oke. Sayang.
intens bisa mengurangi nyeri Sian? Dengan istilah pendamping. Pendamping ya, sama istilah mengurangi nyeri juga Sian. Mengapa Sian? Karena threshold yang di penderita pasien merasakan dinaikkan menggunakan impuls listrik, sehingga threshold yang di TENS itu lebih naik, sehingga yang penderita rasakan sebelumnya setelah intervensi thresholdnya tidak sampai ke impulsnya, tidak sampai ke threshold yang baru setelah intervensi. Menurut saya. Woi, bagus keren Sian. Ditentang pesan dong. Jadi dia sudah punya teori baru nih Sian. Berarti Sian metode yang ada konsep. Ya bisa jadi. Artinya memodifikasi nilai ambang rangsang dari nociceptor. Saya lihat? Iya. Saya ada pesan. Karena pindah sekali pesan. Oke, sorry. Oke, pandangan kedua. Saya ingin mendapatkan siapa nama saya? Salah satu lagi. Ya. Oke, dari apa lagi yang Anda gunakan? Geser kontrol lagi. Ya. Dari apa? Get and control. Ada mau pakai? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Nggak usah kita bahas. Ya, apapun yang Anda katakan harus ada clinical positioning yang jelas. Harus dibangun. Boleh nalar klinis yang kosong. Yang berikutnya, laser. Oke, nomor 2. Menggunakan laser. Sekarang di PowerPoint kalian tadi yang saya lihat yang ditunjukkan visual tadi, ada nggak di slide terakhirnya di situ? Coba Fatimah, ada di slide terakhirnya. Siapa yang punya PowerPoint tadi kan? Saya tunjukkan pada diri. Saya sini dulu. Tanggung jawab saya. Coba saya lihat PowerPoint dulu. Pasang dulu PowerPoint mau saya. Atau sudah saya dipasang laptop. Sekarang ada nggak problem di situ nyari ditulis ya? Ada. Terus untuk intervensi nyari apa sih? Karena nggak tahu di sini. Mana slide-nya? Mana? Di PowerPoint-nya ada PPT-nya tak? Ya, tuh, coba. Kecemasan, komunikasi terapeutik, teknik interpersonal approach. Mantap. Nyeri, interferensi, intensitas 10 Hz, apa ya? Teknik animal segmental. Oke, kau jelaskan dulu ini. Apa maksud ini? Animal segmental. Yang dipasang di ruas-ruas belakang. Dipasang di ruas belakang satu, terus satu di mana? Nyetong. Penjalanan saraf. Penjalanan saraf. Jadi kalau dia di sini sakit, berarti di sininya
di situ. Ini yang disebut animal segmental. Ya. Nah, itu pertanyaannya. Intensitas 10 Hz kan? Iya, bukan saya bilang apa? Ini 10 Hz. Ukuran intensitas untuk interferensi, ukuran apa? Hertz atau ampere? Masa 10 Hz? Sean, masa 10 Hz? Hah? Ampere. Jadi apa yang benar? 10 Hz? Dari berapa ampere? Jujur ke saya, kamu yang bikin atau seniormu atau Bukan saya. hah? Bukan bagian Oh, tapi punya konten siapa? kelompok. Kelompok, bukan bagian ini. Tapi kenapa di sini intensitasnya 10 Hz? Jadi bahan pertama atau lebih luar ini? Interferensi. Ukuran intensitasnya apa? Apa? Miliampere. Sekali lagi saya dan teman-teman, jangan ulangi kesalahan-kesalahan yang lucu ini. Pertanyaannya, berapa miliampere untuk mengurangi nyeri atau pain damping pada interferensi? Masya Allah, kau mau kasih loncat-loncat apa saya mau? Nah, biar alatnya yang terang sampai kan nggak ada yang 80 miliampere. Hah? Oke, tulis ya. Untuk keperluan mengurangi nyeri, maka intensitas tes interferensi itu adalah 26 sampai 45 miliampere. Sedangkan potensi interferensi itu adalah arus menengah yang potensi atau arus interferensinya menengah, berarti 4000 Hz. Dua disebut interferensi itu adalah dua arus menengah yang diaplikasikan secara bersamaan menghasilkan interferensial arus. Itulah interferensi. Jadi sekitar 4000-an sampai 4500 Hz. Itu frekuensinya ada. Ya. Kalau intensitas 26 sampai 50 tadi. Kalau kau sebut 80 Hz, dan jangan sampai kau kasih loncat-loncat itu pasir. Bahaya. Nah, komunikasi terapeutik interpersonal approach. Saya buktikan sama saya apa yang Anda katakan pada pasien dengan komunikasi terapeutik. Silakan. Mana kelompok saya? Mulai saya marah ini. Nah, buktikan. Bagaimana komunikasi interpersonal yang Anda maksud? Silakan berdiri sana. Ini adalah pasienmu. Silakan. Siapa namamu deh? Hah? Jejes. Silakan Jejes. Interpersonal approach. Nah, ini kan PowerPoint ini sejak saya mengajar tahun 2016 masih seperti ini. Ya. Terakhir saya mengajar di UNAS tahun 2016. Ya 2019 ya. Oke, terakhir saya mengajar tahun 2019. Oke, Jejes. Silakan Jejes, cepat. Ya. Jadi itu bisa untuk komunikasi terapeutik kita
sampaikan motivasi kepada pasiennya biar pasiennya lebih semangat lagi untuk menjalani Silakan. Ya, oke. Jadi kalau misalnya ibu merasa ibu jangan khawatir dengan penyakit yang ibu alami sekarang karena akan lekas sembuh penyakit yang ibu alami. Ya, contohnya begitu Michelle, tapi itu juga kita lakukan sepanjang terapi itu berjalan. Misalnya kita kasih IR atau kita kasih yang lain sambil kita ajak bicara. Ya bisa. Bicara apa? Motivasi. Silakan berita motivasi. Ya gitu. Begitu so. Begitu ya. Jangan khawatir dengan Ibu jangan khawatir ya. Dimas kan saya Bu, memang begitu semua cowok begitu Bu. Gitu ya. Kecemasan, komunikasi terlalu penting, kita terus ya celah. Terus keterbatasan RM, Promex Aromex, biasa. Promex Aromex, contohkan cepat. Ya, silakan. Iya, silakan. Promex Aromex yang mana masuk? Maka beda ini saya sakit. Nah, silakan lakukan itu Promex Aromex pada. Nah, ini pasien. Semua. Ya, terus. Kalau kita gerakan begini pasiennya tambah sakit. Langsung disuntik kok. Ini yang akan masuk. Pasien, Promex, terus Aromex. Diinstruksikan untuk relax atau tidak. Ya, Dan tambah sakit sih. kan saya. Ayo deh, cepat deh. Ya. Terus. Bukan ibu, sampai kak. Masa kau bilang dia itu ibu? Memang suka ibu kak? Oke, terima kasih. Kembali. Kalau teknik kita yang ada peragatan, pasienmu tidak datang besok. Dan berikutnya. Ya, jadi pasien CAPS itu kalau Anda suruh begini, tambah sakit dia.
Anda suruh begini, tambah sakit. Apalagi kalau Anda kasih begini, tambah sakit itu. Nah dia tambah sakit, ya. Dia besok nggak mau datang lagi tempat. Bilang, nah, tambah sakit, nanti bikin tambah sakit kayak itu fisioterapis yang di sana. Terus siapa namanya? Bina, nah bikin tambah sakit di sama Bina. Kalau caps, ya. Jadi kalau ini yang Anda ikuti ya. Gangguan ada di sini dikasih exercise terapi, kasih metode PNF. Siapa lagi nih kasih metode PNF? Coba. Artinya dalam CSR ini saya tidak akan mengikuti sesuatu yang saya tidak bisa terima secara logis. Ya, tunjukkan dulu pendekatan yang kalian lakukan. Nanti kita akan diskusikan apakah itu betul atau tidak. Itu tujuannya CSR ini. Sekarang gangguan ADL Anda tulis tekniknya PNF. Dan kenapa harus PNF? Wina, mengapa? Terus kenapa mesti ADF? PNF? Bisa ditunjukkan ADF PNF yang Anda maksudkan. Silakan. Terima kasih Bina. Ini bukan pas-pasrah Bina ya. Caps ya Bina. Bina. Coba lihat dari slide-mu. Ya, stiffness Anda pakai stretching exercise. Pegangkan. Dia tuh menangis sudah, tidak Ji. Dulu, posisi di atas bed. Iya, silakan. Terus sendiri yang bantah pernyataan sendiri. Gimana caranya? Silakan. Dia sedang berdebat dengan diri sendiri. Bina versus Bina. Kalau nggak tahu, Bina tanya. Dia begitu. Begitu dulu kayak dia begitu. Keren, cepat Kik. Datang sebelum simpulan sini. Baru mau. Masih ada orang yang tidak gitu.